Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut yang ini ya. Sekarang momen gaya atau torsi. Ini lumayan menantang soalnya ya. Jika arah momen gaya menyebabkan benda berputar berlawan arah jarum jam, maka torsi tersebut bernilai, ini gampang ya. Kalau momen gaya itu kan aturan ya, aturan dalam momen gaya. Momen gaya merupakan adalah besaran vektor. Jadi arah gaya dihitung, dihitung ya, atau arahnya. Jadi arahnya tidak diabaikan. Nanti beda sama momen inersia. Momen inersia dia tidak dilihat arahnya. Kalau searah jarum jam berarti dia positif. Kalau berlawanan arah jarum jam berarti dia negatif. Berarti jawabannya adalah yang negatif. Batang AC panjangnya 30 cm diberi gaya seperti terlihat pada nomor ini. Momen gaya itu kan F kali sin alfa dikali S atau L ya. F-nya kita di sini ada apa aja? Dia panjang titik A ya. Titik A tumpunya, ini tumpunya. Berarti ini kita lihat di sini, ini adalah F1 sin alfa. F1 sin alfa nilainya negatif karena dia berputar berlawanan arah jarum jam. Kalau ini dia positif, ini negatif, ini positif. Jadi F1 sin alfa dikali L1, atau ini aja ya. Langsung aja di sini. F1 sin alfa kali L1 ditambah F2 kali L2. Nah, F1-nya berapa? F1-nya adalah berapa tuh? 20 Newton ya. 20 Newton. Sin alfanya sin T53. L1-nya kita jadikan dalam bentuk meter. L1-nya itu jarak dari ini ya, dari F ini ke sini ya. Berapa jaraknya? 30 dikurangi 10 berarti 20. Berarti 0,2. F2-nya berapa? Oh ya, ini F1-nya karena dia berlawanan arah jarum jam berarti negatif. Nah, ini F2-nya berapa? 20 juga. L-nya 0,3 karena dia ubah ke meter. Ini berapa nih? Min 20 kali 0,8 kali 0,2 ditambah 20 kali 0,3. Berapa jadinya? 20 kali 0,8 3,2 ya. Min 3,2 ditambah 6. Berapa jadinya? 2,8 Newton meter. Oke, sekarang yang batang AB yang masanya diabaikan diletakkan melintas dan dikerjakan 3 buah gaya. Kita lihat di sini semuanya. Poros D berarti di sini ya. Berarti ini nanti putarnya ke sini. Yang ini F2. Ini namanya F2 sin alfa. Sin alfa. Nanti muternya ke sini, positif. Ini F1 sin alfa juga. Muternya ke sini, negatif. Ya. Ini apa? Kalau ini kan berarti dia muternya ke sini juga. Negatif ya, negatif. Ya, F3. Baik, kita tahu sama dengan F1 sin alfa, sin berapa? 53 ya. Sin 53
dikali berapa tuh? Panjangnya berapa? A ke D. A ke D itu panjangnya 30 tambah 10 tambah 10 berarti 50 ya. Berarti dia 0, L1 dulu ya. L1 ditambah F2 sin alfa kali L2 tambah sin alfanya berapa? Sin alfanya sin 45. Sin 45 derajat dikali L2 ditambah F3 kali L3. Baik, F1-nya 10. Sin alfanya 0,8, L1-nya tadi kan panjangnya totalnya 50 ya. L1-nya total 50 berarti 0,5 ditambah ya. 50 dari mana? Dari sini ya, 30. 30 ditambah 10 tambah 10 50 ya. Bagi 100 berarti 0,5. F2-nya berapa? F2-nya 10 akar 2. 10 akar 2 dikali 45 apa? Setengah akar 2. L2-nya berapa? Nah, jaraknya 20 berarti ya. Dari sini ke sini 20 kan. Berarti 0,2. F3-nya berapa? F3-nya 10. L3-nya adalah 0,1. Ingat ya. F1 itu berlawanan arah jarum jam. Berarti kita kasih tanda negatif di sini. F2 itu searah. F3 berlawanan juga. Masih tanda negatif. Ntar ini kurang mepet, terlalu mepet, kita geser dulu. Ini sip. Nah, jadi ya 10 kali 0,8 kalau 0,5 berapa? 8 bagi 2 berarti 4 ya. Min 4 ditambah. Nah, ini akar 2 ya. Akar 2, jadi gini, akar 2 dikali akar 2 berarti 2. 2 dibagi 2 1 ya. Gitu ya. Akar 2 dikali akar 2 itu 2 dibagi 2 jadi 1. Jadi 10 itu. Jadi tambah 10 kali akar 0,2 berarti 2 ya. Dikurangi 1 ya. Min 4 tambah 2 kurang 1. Berapa jadinya? Min 5 ya. Min 3 maksudnya. Min 3 Min 3 Newton meter. Jadi yang C jawabannya. Kemudian nomor 14. Nah, ini banyak yang ini ya. Harus hati-hati ya. Ini adalah porosnya si A, si B. Berarti ini kalau porosnya si B berarti ini muternya ini F1 sin alfa. Berarti ini muternya ke kanan. Kemudian yang ini dia muternya ke kiri. F2. Ini muternya ke kanan juga. Searah jarum jam maksudnya, searah jarum jam. Gitu ya. Baik, jadi kita perhatikan di sini. Taunya apa? F1 sin alfa sin berapa tuh? Sin 37. Sin 37 Celsius. Sin 37 kali L1 ditambah F2 kali L2 ditambah F3 kali L3. F1-nya berapa? 12 sin 37 adalah 0,6. L1-nya panjang ini 20 cm. Jadi berapa? 0,2 meter. 0,2 ditambah F2-nya adalah 4 Newton. L2-nya panjang dari gaya ini ke B. Berarti berapa? 0,2 juga. Tapi dia arahnya muter ke kiri ya. Berarti dia minus kali dengan 0,2. Ditambah F3-nya berapa? 8 dikali 0, nah berapa nih? 20 tambah 40 berarti 60 ya. Totalnya dia 60 dia. Si F3 60 20 tambah 40 jadi 60. Berarti dia 0,6. Jadi berapa ini? 12 kali 0,6 dikali 0,2 1,44 dikurangi ya. Dia negatif kan? 0,8
ditambah 4,8. 4,8 jadi berapa? 5,44. 5,44 Newton meter. Yang E coba. Nah, ini nih ya, soal yang ini belum dipelajari sebenarnya. Jadi gini ya, ada namanya pusat massa ya. Sebuah tongkat homogen dengan panjang 40 cm bermassa 3 kg. Pada salah satu ujung tongkat diberi beban, sedangkan ujung lainnya sebagai tumpuan. Jika F sama 210 Newton dan kecepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka momen gaya pada titik O. Baik, sekarang kita akan lihat ya. Jadi ada namanya tongkat homogen. Tongkat homogen. Tongkat yang bermassa homogen. Tongkat yang bermassa homogen. Ini belum kita pelajari, itu pelajarannya di kesetimbangan benda tegar. Jadi ada namanya pusat massa. Pusat massa. Pusat massa itu berada di tengah. Untuk tongkat, untuk pipa panjang, pipa pejal ya, pipa pejal. Pusat massa di tengah. Ya, di tengah. Berarti nanti gini ya, sebenarnya ada 3 gaya di sini. Jadi nanti di sini ada F1. Ini ada ini ya. W1 ya. Nah, ini ada pusat massa lagi ya. W tongkat. Ini W benda. Nah, jadi ada 3 gaya di sini. Nah, di tengah-tengah itu artinya berapa? Kalau panjangnya 40 cm berarti 20 cm. Nah, ini titik O. Berarti di sini taunya sama dengan ya. Sekarang nih WT-nya berapa nih? WT-nya kan pusat massa massanya 3 kg ya. Berarti WT-nya adalah 30 Newton. Ini WB-nya berapa? 20 Newton. F-nya berapa? 280 Newton. Ya, berarti tahunnya karena dia jaraknya cuma 5 cm ya, berarti F dikali L1 ditambah W tongkat dikali L2 ditambah W benda dikali L3. Nah, F-nya berapa? 280. L1-nya itu adalah panjang dari titik poros, berarti 5 cm, berarti 0,05 ditambah W-nya berapa? 30 ya, 30. L2-nya adalah panjang pertengahan. Jadi kalau ini 40 berarti 20, berarti 0,2. 0,2 ditambah WB-nya berapa? 20. Berat bendanya L3-nya berapa? 0,4. Nah, gitu ya, 0,4. Berapa jadinya? Tapi ini negatifnya jangan lupa ya. Ntar ini kekecilan sih tempatnya. Saya gedein dulu ya supaya enak. Sama dengan F-nya berapa tadi? Karena dia berputarnya ke kiri ya, dia R-nya ke kiri ya. Ini ke kiri. Ke kiri berarti dia negatif. Ini ke kanan berarti positif. Ini ke kanan juga berarti positif. Berarti jadi di sini min 280 dikali 0,05 ditambah 30 kali 0,2 ditambah 20 kali 0,4. Berapa tuh? Min 280 kali 0,05 berapa? Min 14 ya. Min 14 ditambah 6 ditambah 8. Berapa jadinya? 0 ya. 0 itu adalah tahunnya. Tapi ini kan belum saya ajarin ya tentang tentang bola pejal ya. Kesetimbangan benda tegar. Ini namanya kesetimbangan benda tegar ya. Kesetimbangan benda tegar. Kesetimbangan benda tegar ini ya. Nah, sekarang kalau untuk materi ini kita abaikan aja ya. Jadi gini,
massa tongkat diabaikan. Massa tongkat diabaikan karena kita belum belajar tentang pusat massa ya. Jadi jika massa tongkat diabaikan. Jadi nanti F sahabat tahu sama dengan F dikali L1 ditambah W benda dikali L3. Langsung aja ya, L2 lah. L3 lah boleh. F-nya berapa? Min 280 dikali L1-nya 0,05 ditambah WB-nya adalah berapa? 20 kali 0,4 berapa jadinya? Min 140 ditambah 8, jadi min 6 Newton meter ya. Jadi jawabannya adalah yang B aja ya. Kenapa? Karena kita belum belajar tentang pusat massa atau kesetimbangan benda tegar. Walaupun yang lebih tepat yang ini ya, yang 0 ini ya. Kenapa? Karena harus melibatkan pusat massa. Tapi kan kita belum belajar, jadi yang B pun saya betulkan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.